Oke, bertemu lagi dengan Pak Marinsan. Saat ini kita akan membahas lagi lanjutan dari soal-soal fisika utul UGM 2018 ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Gelombang bunyi dengan frekuensi 256 Hz ya. Gelombang bunyi dengan frekuensi 256 Hz merambat di udara dengan kecepatan 330 meter per sekon. Cepat rambat gelombang bunyi dengan frekuensi, jadi jika frekuensinya menjadi 512 Hz, pertanyaannya berapakah cepat rambat gelombangnya? Oke ya, bukan berarti kalau frekuensinya dirubah, kecepatan rambatnya akan berubah, karena cepat rambat gelombang bunyi di berbagai zat itu sudah ada tetapannya ya. Jadi misalnya pada zat padat ya, pada zat padat cepat rambat gelombang bunyinya akar modulus yang per rho. Modulus yang ya ini massa jenis ya. Pada zat cair cepat rambat bunyinya adalah modulus bulk, akar modulus bulk per rho. Ini modulus bulk, tetapan zat cair. Ini massa jenis zat cair. Sedangkan di udara atau gas, ya, udara itu tergolong gas. Cepat rambat gelombangnya adalah akar dari gamma. Gamma ini adalah tetapan Laplace tekanan per rho. Jadi kita lihat pada poin yang ketiga ini ya, cepat rambat gelombang bunyi dalam udara hanya ditentukan oleh 3 poin. Tetapan Laplace, ini tetapan, itu bagaimana udaranya, tekanan, dan rho. Jadi tidak dipengaruhi oleh frekuensi, sehingga kalau udara yang sama, maka jelaslah bahwa cepat rambat bunyinya tetap sama, yaitu 330. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekian pembahasan soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Pada suatu pola difraksi celah tunggal dengan lebar celah A, terdapat difraksi minimum pertama pada sudut X0. Oke ya, jadi begini, difraksi celah tunggal itu ya. Nah, jadi ini lebarnya A ya, lebar celahnya A. Jadi ini pola minimum yang pertama ini jaraknya X0. Oke. Nah, pada suatu pola difraksi celah tunggal dengan lebar celah A, terdapat difraksi minimum pertama pada sudut X0. Oke. Bila celah tunggal tadi diganti dengan celah ganda berjarak D, ya, jadi sekarang diganti menjadi interferensi celah ganda yang ya, jadi celah ganda. Oke. Ini jaraknya D, jarak celahnya, maka posisi gelap pertama tidak akan berubah. Jadi maksudnya tetap sama dengan X0. Oke. Bila D-nya berapa A? Itu yang jadi pertanyaannya. Oke, sekarang kita lihat rumus difraksi celah tunggal untuk minimum pertama. Itu rumusnya adalah D ya, Y per L atau sin theta ini itu sama dengan N kali lambda. Oke. Sedangkan interferensi celah ganda untuk gelap, untuk garis-garis gelap adalah D Y per L sama dengan 2N min 1 kali setengah lambda. Oke ya, paham ya? Ini adalah untuk garis gelap pada celah tunggal, ini untuk garis gelap pada celah ganda. Nah, kalau kita uraikan lagi nih, maka Y-nya itu dalam hal ini X0 ya.
maka Y sama dengan minimum pertama berarti N-nya sama dengan 1. Berarti lambda kali L per D. Oke ya. Terus untuk celah ganda Y sama dengan, untuk minimum pertama berarti N-nya sama dengan 1 ya. 1, 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1 kali setengah, jadi setengah lambda. Setengah lambda L per D. Oke, per D. Nah, dalam hal ini kalau di sini D-nya adalah sama dengan A ya. Jadi D pada celah tunggal ini sama dengan A nilainya. Oke, jadi ini sama dengan A nilainya ya. Oke, kita lanjut. Maka X0-nya sama atau Y-nya sama, maka kita buat begini. Y pada celah ganda sama dengan Y aksen pada celah tunggal. Celah tunggal, ini celah ganda ya. Jadi setengah lambda L per D sama dengan lambda L per A. Oke. Nah, ini kita coret. Yang sama kita coret, lambda L sama sehingga D ya kali silang D sama dengan setengah A. Oke, paham ya? Ini jawabannya D sama dengan setengah, berarti jawabannya adalah B. Sekian soal yang kedua ini. Kita akan lanjutkan lagi ke soal yang berikut. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung menghasilkan bayangan nyata berjarak 8 cm dari cermin. Oke ya. Jadi ini cermin. Ini saya gambar di sini ya. Ini cermin cekung ya. Oke, fokusnya anggaplah di jarak tertentu ini F. Ya, ini 2F. Bendanya pada jarak ya S-nya kita sebutlah ini S1 ya. S1 10 cm. Sedangkan bayangannya S1 aksen 8 cm. Oke. Nah, pertanyaannya, jika benda tersebut dipindahkan ke posisi baru sejauh 40 cm, jadi jika S2-nya jadi 40 cm ya dari cermin, maka posisi bayangan dan sifatnya adalah berapa dan bagaimana. Jadi S2 aksennya sama dengan berapa dan sifatnya bagaimana. Oke, nah sekarang kita cari dulu ini. 1 per S1 tambah 1 per S1 aksen sama dengan 1 per F. Jadi 1 per 10 sama plus 1 per 8 sama dengan 1 per F. Samakan penyebutnya 40. Ini jadi 4 tambah 5. 40 bagi 8, 5 sama dengan 1 per F. Jadi 1 per F sama dengan 9 per 40. Atau F-nya sama dengan 40 per 9 cm. Jadi lebih kecil dari 5 ya fokusnya. Jadi bendanya di ruang 2, di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Oke, jadi positif nyata. Sekarang kalau bendanya di 40. 1 per 40 tambah 1 per S2 aksen sama dengan 1 per F. 1 per F itu adalah 9 per 40. Jadi 1 per S2 aksen sama dengan ya 9 per 40 dikurang 1 per 40 sama dengan 8 per 40. Oke, kita pindah ke atas. Maka S aksen
S aksen ya, S aksen ini, S2 aksen, itu sama dengan 40/8 atau 5 cm. Nah, sekarang fokusnya lebih kecil dari 5, 40/9. Jadi bendanya ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. Jadi ini sifatnya nyata, oke, karena ada di ruang 2, lebih besar dari fokus. Oke, jadi jawabannya adalah C. Sekian pembahasan kita 3 soal hari ini. Mudah-mudahan kalian semakin mengerti. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.